Shalom orang-orang muda yang diberkati Tuhan, kita kembali lagi di dalam series belajar Alkitab, apa kata Alkitab buat orang muda. Hari ini kita akan belajar tentang toxic people atau orang-orang beracun. Ayat Alkitab yang akan kita baca pada hari ini adalah terambil dari kitab Nehemia, pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Tapi saya tidak akan membacakan sekaligus ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Saya akan mulai membaca dari ayat 2 sampai dengan ayat 9. Dan nanti dalam pembahasan saya akan membahas sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan bagi kita ayat-ayat firman Tuhan ini. Nehemia pasal 6 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9. Maka Sanballat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, "Mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono, tetapi mereka berniat mencelakakan aku." Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, "Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang untuk pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu." Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Ayat yang ke-5, lalu dengan cara yang sama untuk ke-5 kalinya Sanballat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus antara bangsa-bangsa dan Gesimu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. Ayat yang ke-7, bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian, ada seorang raja di Yehuda, sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berunding. Ayat 8, tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan, hal seperti yang disebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempol belaka. Karena mereka semuanya mau menakut-nakut kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Demikian pembacaan ayat-ayat firman Tuhan. Saya akan membahasnya sampai di ayat 19 dari pasal 6 kitab Nehemia ini. Kita akan berbicara tentang toxic people atau orang-orang beracun. Apa itu toxic people? Toxic people itu adalah, sederhananya adalah orang-orang beracun yang dia memiliki kemampuan dan punya misi terselubung untuk menghancurkan atau menjatuhkan orang-orang yang ada di sekitar dia. Dalam pembahasan kita ini, saya akan membukakan kepada kita tentang apa ciri-ciri dari toxic people ini. Yang kedua adalah apa misi mereka. Dan yang terakhir adalah siapa mereka itu. Bagian yang pertama adalah kita mau mengenal ciri-ciri dari orang-orang beracun yang dibukakan di dalam kitab Nehemia pasalnya yang ke-6 ini. Yaitu kita melihat di ayat yang kedua yang tadi kita baca di sana dikatakan bahwa maka Sanballat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono, tetapi mereka berniat untuk mencelakakan aku. Ciri yang pertama dari toxic people adalah mereka selalu memiliki niat untuk mencelakakan kita. Orang-orang ini ada di sekitar kita dan orang-orang beracun, mereka selalu ingin untuk mencelakakan orang lain. Ciri yang kedua adalah mereka memiliki kaki tangan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa mereka memiliki utusan. Artinya mereka memiliki kaki tangan orang-orang suruhan untuk menjalankan misi mereka. Nah, mereka ini adalah kadang-kadang menjadi komunitas. Mereka memiliki orang-orang yang sama tipenya dengan mereka. Dan ciri yang ketiga adalah mereka adalah orang yang tidak pernah lelah untuk berpikir bagaimana
menjatuhkan, mencelakakan, atau memuluskan niat mereka untuk membuat seseorang tidak berhasil di dalam hidupnya. Jadi orang-orang seperti ini mereka tidak pernah lelah, mereka tidak pernah capek untuk menjalankan misi mereka tersebut. Di dalam bagian dari kitab Nehemia pasal 6 ini dikatakan bahwa 4 kali, bahkan kali kelima mereka mencoba lagi dengan cara yang sama untuk menyerang seorang Nehemia. Di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa mereka menakut-nakuti Nehemia. Jadi ciri yang lain adalah orang-orang beracun ini kerjanya suka menakut-nakuti. Mereka suka untuk mengintimidasi lawannya. Mereka suka untuk mengintimidasi sasarannya. Jadi mereka senang untuk menakut-nakuti orang lain. Dan ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 di sana dikatakan bahwa mereka coba untuk menyampaikan, memutarbalikkan satu fakta kepada Nehemia. Ini artinya ciri yang berikut adalah orang-orang beracun itu, mereka adalah orang-orang yang senang menyebarkan berita hoaks. Mereka senang untuk bergosip tentang sesuatu yang sebenarnya tidak real, tidak terjadi, tidak fakta, tetapi mereka mau untuk membenarkan itu sebagai satu kebenaran menurut mereka dan mereka menyebarkan ini. Jadi mereka itu adalah orang-orang penyebar hoaks yang sangat-sangat rajin untuk melakukan hal tersebut. Dan ayatnya yang ke-19 dari pasalnya yang ke-6 ini menutup dengan memberikan satu ciri dari orang-orang beracun ini adalah mereka senang untuk bergosip. Jadi teman-teman bisa melihat tentang ciri-ciri ini. Engkau bisa mendiagnosa lingkaranmu saat ini. Apakah ada ciri-ciri orang seperti ini? Kalau ada, maka mereka itu adalah orang-orang beracun. Mereka itu adalah toxic people yang akan selalu meluncurkan serangannya untuk mencelakakanmu, untuk memikirkan tentang bagaimana untuk membuat kamu tidak berhasil dalam hidup, untuk bagaimana membuat kamu tidak mencapai potensi terbaikmu, untuk bagaimana membuat kamu tidak sejahtera dalam hidupmu, untuk bagaimana membuat sukacitamu itu tidak ada, bagaimana mereka dapat mengambil semua yang ada padamu. Toxic people ini juga adalah orang-orang yang memiliki misi terselubung, di mana mereka ingin mengambil semua yang ada dalam diri kita. Karena itu silakan teman-teman orang muda coba untuk mendiagnosa orang-orang yang ada di sekeliling. Apakah ada orang-orang yang memiliki niat untuk mencelakakanmu? Apakah ada orang-orang yang dia memiliki teman yang sama sebagai kaki tangannya untuk menyerang kita? Dia memiliki rekan yang sama untuk menyerang kita dengan cara-cara mereka. Yang kedua, yang berikutnya adalah apakah ada orang-orang di sekitar kamu yang sepertinya tidak pernah capek untuk melakukan sesuatu yang buruk terhadap kita. Mereka coba dengan cara ini, kalau tidak berhasil mereka coba lagi dengan cara lain. Mereka benar-benar sangat kreatif untuk coba supaya membuat kita yang sebagai sasaran mereka itu jatuh, untuk membuat kita yang sebagai sasaran mereka itu benar-benar ada di dalam masalah yang mereka senang kalau melihat kita ada di dalam kesulitan-kesulitan yang mereka ciptakan itu. Teman-teman bisa mengecek lingkaran teman-teman, apakah ada orang penyebar hoaks, apakah ada yang suka bergosip, apakah ada yang kerjanya suka menakut-nakuti kamu. Mereka inilah toxic people. Saya akan berbicara di series berikutnya tentang bagaimana untuk menghindar orang-orang toxic people ini. Tapi saya sebelumnya ingin memberikan bagi teman-teman apa itu ciri-ciri dari toxic people, sehingga saat ini teman-teman mulai untuk coba mendeteksi siapa yang ada di lingkaran dekat kehidupan teman-teman yang menjadi toxic people. Nah, ini harus kita ketahui karena kita adalah orang muda yang harus belajar untuk mengetahui bagaimana berhadapan dengan orang-orang dengan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi. Bagian yang kedua adalah
Apa misi dari toxic people ini? Misi mereka yang pertama adalah pengen untuk membuat engkau tidak mencapai apa yang menjadi impianmu. Mereka adalah orang-orang yang ada di sekitarmu yang tidak suka untuk melihat engkau mencapai impianmu, target hidupmu. Mereka tidak suka engkau mencapai hal tersebut. Yang kedua, misi mereka adalah mereka pengen mencuri damai sejahteramu, sukacitamu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau melihat engkau tenang dalam hidup. Dan yang ketiga, misi mereka adalah mereka pengen mengambil semua hal yang ada dalam hidupmu. Bisa jadi itu hartamu, bisa jadi itu adalah apa saja yang engkau miliki. Mungkin benda-benda berharga yang engkau punya. Mereka adalah orang-orang yang punya misi untuk kalau bisa mereka mengambil semua hal yang ada di dalam dirimu. Mereka juga pengen untuk kalau bisa mereka mengambil keluargamu. Mereka mengambil reputasimu. Mereka mengambil hal-hal yang kamu sangat senang dan kamu sangat appreciate hal itu. Kamu sangat merasa bersyukur karena memiliki hal-hal tersebut. Toxic people pengen mengambil hal itu dari kehidupan kita. Apa misi selanjutnya daripada mereka? Misi selanjutnya daripada mereka adalah mereka pengen untuk menghambat kita mengerjakan visi-visi yang Tuhan kasih buat kita. Mereka berharap untuk kalau bisa kita tidak mengerjakan visi yang Tuhan berikan. Mereka adalah orang yang bekerja keras. 4-5 kali mereka terus bekerja keras untuk menyerang Nehemia di dalam konteks pasal 6 ini. Mereka berharap bahwa Nehemia tidak boleh membangun kembali tembok Yerusalem pada waktu itu. Tapi Nehemia menolak untuk mendengarkan mereka. Orang-orang seperti ini ada di dalam lingkaran-lingkaran sekitar kita. Mereka punya misi seperti ini. Mereka berharap untuk melihat engkau, kalau bisa engkau tidak mengerjakan apa yang menjadi visi besar dalam hidupmu. Dan yang berikut adalah misi mereka adalah mereka pengen untuk menghambat engkau. Mereka pengen untuk membuat engkau tertunda mencapai target-target. Saya yakin dan percaya sebagai orang muda, kita punya resolusi tahunan. Kita pengen punya sesuatu breakthrough di setiap tahun yang ada. Kita menuliskannya dengan baik. Lalu kita berharap bahwa di tahun tersebut, contohnya di 2022 ini, mungkin ada visi yang pengen kita kerjakan, pengen kita capai, ada sesuatu yang pengen kita raih di tahun 2022 ini. Tapi toxic people, orang-orang beracun ini selalu berjuang untuk kalau bisa engkau tidak mencapai hal tersebut. Atau kalau bisa mereka menghambat. Harusnya engkau bisa mencapai di bulan Februari, tapi mereka menghambat engkau sehingga mungkin bisa sampai Mei, Juni. Atau mungkin bisa sampai akhir tahun 2022 ini resolusimu itu tidak berhasil engkau kerjakan. Mereka itu adalah toxic people. Apa selanjutnya? Misi mereka. Misi terburuk dari orang-orang toxic people itu adalah pengen membinasakan kehidupan kita. Mereka pengen merenggut nyawa kita. Mereka pengen membuat kita tidak ada lagi di dunia ini. Toxic people tipe ini ada juga di sekitar kita. Mereka senang kalau bisa kita mati. Mereka senang kalau bisa kita tidak ada lagi di dunia ini. Mereka senang kalau bisa kita benar-benar tidak terlihat lagi di kolong langit ini. Itu adalah tugas dari toxic people. Itu misi mereka. Dan mereka selalu ada di sekitar kita. Karena itu orang muda yang berbahagia. Melalui renungan hari ini saya ingin mengingatkan bagi kita untuk belajarlah mendeteksi toxic people yang ada di sekitar kita. Karena mereka memiliki misi yang sangat jelas. Bagian yang terakhir adalah kita mengenal siapa mereka. Kalau di awal kita mengenal ciri-ciri mereka, yang kedua kita tahu tentang apa misi mereka, dan yang ketiga ini kita lebih spesifik mengerucut adalah kita tahu siapa mereka. Yang pertama, mereka itu bisa jadi adalah orang-orang berpengaruh. Seperti di dalam konteks Nehemia ini ada Sanbalat dan Gesimu. Yang kedua mereka bisa jadi adalah pemimpin.
Mereka bisa jadi adalah bos kamu. Jangan salah, bos kamu itu bisa jadi menjadi toxic people buat kamu. Dia adalah orang beracun. Yang ketiga adalah bisa jadi dia adalah teman kerja kamu. Dia adalah orang-orang yang bekerja bersama dengan kamu. Bisa jadi ada teman yang bersama-sama dengan kamu, teman kerja, teman kuliah, teman sekolah. Ada yang adalah orang-orang toxic people. Di ayat yang ke-14 ini, dari pasal 6 juga disebutkan ada Nabiah. Ada Noaja, seorang Nabiah yang ada pada masa itu juga, yang adalah toxic people. Jadi bisa jadi dia adalah kelihatan seperti pemimpin rohani, tapi sebenarnya dia adalah orang beracun. Jangan salah, kita tidak boleh naif sebagai orang muda. Engkau juga harus lebih cermat melihat para pemimpin rohani yang ada di sekitarmu. Orang-orang yang berselubungkan jubah pelayanan, padahal sebenarnya dia adalah toxic people. Yang berikut, yang lebih dekat dengan hidup kita adalah, bisa jadi dia adalah keluargamu. Bisa jadi dia adalah saudaramu. Saudaramu bisa menjadi toxic people buat kamu. Bisa jadi dia adalah iparmu, mertuamu. Bisa jadi juga dia adalah pasangan hidupmu. Ada banyak pasangan hidup yang menjadi toxic people buat pasangannya. Dia menjadi orang beracun. Dia pengen menguras banyak hal dari pasangannya tanpa dia sendiri mau memberikan sesuatu. Ini ada di sekitar kita di zaman ini. Orang-orang toxic people yang paling berbahaya adalah orang-orang yang ada di dalam lingkaran keluarga kita. Mereka orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang terdekat dalam hidup kita. Justru mereka inilah adalah orang-orang beracun. Jadi diagnosa dengan baik orang-orang dalam keluargamu. Jangan-jangan memang ada toxic people yang selama ini menggerogoti hidupmu. Dan yang terakhir adalah mereka adalah kelihatan orang yang paling mendukung kamu untuk pekerjaanmu, untuk mengerjakan visimu, mengerjakan mimpimu. Tapi sebenarnya di balik dari itu, dia memiliki misi terselubung untuk menghancurkan engkau. Dia hanya tinggal menunggu waktu. Dia hanya tunggu melihat kapan titik lemahmu. Di saat itulah dia menyerang engkau. Karena itu teman-teman orang muda yang diberkati oleh Tuhan, di series besok saya akan berbicara tentang bagaimana berhadapan dengan para toxic people ini. Tapi minimal sudah ada hal yang saya berikan dan saya bagikan lewat kitab Nehemia pasal 6 ini kepada teman-teman orang muda. Untuk mengenal ciri-ciri dari para toxic people, orang-orang beracun itu. Untuk mengetahui apa misi mereka. Dan yang ketiga, untuk mulai mendiagnosa lebih teliti saat ini. Siapa mereka itu? Kiranya apa kata Alkitab hari ini boleh menolong teman-teman orang muda untuk belajar mengetahui tentang adanya toxic people, orang-orang beracun yang selalu memiliki misi, yang selalu memiliki keinginan untuk menghancurkan saya dan teman-teman orang muda, untuk membuat kita tidak dapat mempermuliakan Tuhan dengan secara sungguh-sungguh atau secara total. Kiranya lewat renungan ini juga membantu kita untuk belajar mengambil sikap bagaimana berhadapan dengan para toxic people ini. Di series besok saya akan membukakan untuk bagaimana engkau belajar berhadapan dengan para toxic people ini. Seperti Yesus yang bisa bekerja sama dengan Yudas. Kita akan belajar bagian series itu di besok hari. Karena itu harapan dan doa saya adalah hari ini engkau berdoa meminta hikmat dari Tuhan untuk bagaimana mulai mendiagnosa orang-orang beracun yang selama ini mungkin kau tidak sadari, tapi mereka ada di dalam kehidupan engkau. Demikian renungan dari saya hari ini. Kiranya apa kata Alkitab hari ini dapat membantu teman-teman untuk dapat melihat dengan jelas tanpa naif tentang orang-orang beracun yang ada di sekitar engkau. Terima kasih. Shalom.